Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Goro Sensei. Hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang integral pelajaran kelas 11 untuk SMK. Nah, kita akan coba mengulas materi kemarin di halaman 3 sampai 5. Ini terkhusus juga untuk kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2 SMK Negeri 17 Jakarta. Saya mohon maaf, saya pakai YouTube agar lebih enak untuk diakses. Di sini kita akan coba masuk ke dasarnya dulu. Definisinya ya. Definisi. Masih bisa kebaca kan ya tulisannya? Oke, good. Definisinya itu ada iklan lagi. Ini jika f(x). Nah, perlu diperhatikan bahwa ini f besar. Kalau di kelas saya sering banget bilang bahwa jangan sampai kamu nulis asal-asalan. Kalau yang ditulis adalah f kecil, ya maka kamu harus tuliskan f kecil. Karena nanti f kecil dan f besar itu beda banget ya. Apalagi nanti kalau kamu sudah masuk juga ke statistika di kelas 12, f besar dan f kecil itu juga beda definisinya. Oke. Di sini f besar adalah fungsi yang bersifat f inverse. Nah, ini fungsi yang bersifat, masih kebaca lah ya, coba sebentar. Oke. F inverse atau kebalikan dari si fungsi tadi adalah f kecil x. Nah ya, bahwa sebenarnya integral itu adalah anti turunan atau anti diferensial. Maka kalau kamu coba cek di note yang kemarin yang saya kirim PDF-nya, di situ ada dx. Jadi biasanya saya kayak gini, dari definisi matematisnya ya, itu adalah integral tak tentu itu adalah cacing. Ya mohon maaf lah ya kalau nggak bagus-bagus banget, harap maklum ya, cacing fx. Nah belakangnya itu ada dx atau diferensial x ya. Balik lagi, ini adalah anti turunan. Jadi ini fungsi pertama itu akan menghasilkan fx plus c ya. Nah semacam itu, dimana c adalah konstanta ya. Kan kalau di Indonesia pakai k, konstanta kayak gitu. Nah kita masuk ke teorema 1. Teorema 1 adalah jika k adalah konstanta, maka integral k dx sama dengan kx plus c. Gampangnya ya, ketika sebuah konstanta diintegralkan, maka kamu harus menambahkan elemen x di situ atau variabel x, dan juga ditambahkan dengan konstantanya ya. Nah di sini kita akan coba menuliskan, misalnya contohnya adalah di nomor 1 itu di situ ada integral 5 dx. Atau biasanya ada juga beberapa orang yang malas nulis, langsung aja ditulis integral 5 gitu. Sama dengan, karena 5 ini sendiri, balik lagi dia nggak punya temen nih, nggak punya kawan, dia sendiri kesepian kayak kamu jomblo gitu ya. Tinggal kamu nanti tempel dengan x. Nah biar lengkap plus c. Seperti itu. X-nya siapa? Ya nggak tahu lah ya. Sama kayak kamu sendirian dan kamu masih belum tahu, tapi pasti ada pasangan. Kalau nggak di dunia, paling nggak di akhirat lah ya. Seperti itu. Nah, gitu kan, mantap sekali. Terus misalnya ada lagi kayak integral 2a. A-nya kita nggak tahu nih apaan gitu kan. Dia intinya bukan variabel x. dx. Ini sering banget dx nih dilupain. Kayak teman kamu. Diingat kalau perlu doang. Nah lanjut, 2x, jadi tinggal 2ax plus c.
Hanya seperti itu saja. Itu dari teorema pertama. Terus ada juga, nah ini seru nih. Sudah masuk ke sini teorema kedua. Teorema kedua itu adalah jika n adalah bilangan rasional dan n tidak sama dengan 0, kamu bisa lihat aja di PDF-nya ya. Nanti kalau kalian nggak punya PDF-nya, silakan minta langsung ke saya. Hahaha. Nah, maka integral dari x pangkat n, nah sekarang udah ada nih, ada x-nya ya. Ada x dan ada pangkatnya, dx. Nggak usah stres karena ini gampang. Sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Ingat nulisnya, jangan asal-asalan, jangan seenaknya. Ini n plus 1 dipangkat ya, plus c ini sama dengan x. Oke, dan jangan lupa per diantar sama dengan. Ingat yang rapi. Nah, contoh semisalnya, misal saya mau bikin yang gampang-gampang aja dulu. Contoh misalnya ada integral x pangkat 2 dx. Saya gedein dikit ya biar lebih kelihatan. Sama dengan ini 2 ini tadi jadi n ya, maka 1 per 2 tambah 1 gitu ya, x 2 tambah 1 plus c. Berapa tuh? 1 per 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3, jadi x pangkat 3 plus c. Selesai, seperti itu. Oke. Ini adalah teorema 2. Gampang kan? Siapa bilang susah? Integral tuh gampang. Ya. Pak, bagaimana kalau misalnya dia ada akar-akaran? Ya udah, akarnya aja dari pangkat setengah. Contoh kayak begini misalnya. Ini yang gampang-gampang aja ya, biarin aja. Biasanya kan juga gitu. Contohnya gampang, soalnya susah. Rasakan. Enggak. Agar x dx. Jadi baik kemarin yang di turunan atau di diferensial ataupun di integral, kalau ketemu akar, usahakan dulu untuk menjadikan dia menjadi bentuk berpangkat. Kalau kalian ingat, akar x itu adalah, saya tulis lagi, setengah x pangkat setengah dx. Baru tuh bisa dihajar ya, hajar. Sama dengan 1 per setengah tambah 1 x setengah tambah 1 plus c. Sama dengan di sini 1 ya. 1 tuh bisa berevolusi jadi 2 per 2. Ya, di sini jadi 2 per 2. Saya tulis lambat ya 1. Ntar ada yang bingung lagi. Setengah tambah 2 per 2. Tuh. X setengah tambah 2 per 2. Dari mana 2 per 2? 2 per 2 itu, kalau 2 dibagi 2 kan 1. Cuma intinya adalah mengikuti dari penyebutnya. Kalau misalnya penyebutnya 3, jadi 3 per 3. Ini cuma ngingetin aja ya, takutnya ada yang amne gila gitu kan. Plus C. Saya lanjut di sini. Mana ya? Sini deh. Seret. Oke. Saya lanjut, jadinya adalah sama dengan 1 per 3 per 2 x pangkat, karena ini penyebutnya sudah sama juga ya, bawahnya langsung 3 per 2. 3 per 2 plus c. 1 per 3 per 2, ingat tinggal dikali puter ya. Jadi 1 dikali 2 per 3. So, sama tetap 2 per 3. Sama dengan 2 per 3 x 3 per 2 plus c ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kemarin ada yang sempat nanya, Pak, apakah kalau di dalam pengerjaan kayak begini harus bentuk akar? Lebih simpel ya. Jadi nanti bisa aja nih saya ubah bentuknya kayak gini jadinya. Sama dengan 2 per 3. Jadi akar, ini yang bawahnya kan 2 kan di sini ya. Kalau 2 nggak usah ditulis lagi, atasnya 3, maka x pangkat 3 plus c. Tada, selesai. Mau lebih ringkas boleh.
sama dengan, ini tinggal kali ke atas 2, jadi 2 akar X pangkat 3 per 3 plus C. Boleh. Mana yang asik? Terserah deh, pilih aja ya. Tapi yang penting nanti ketika pas bisa ngerjain. Itu aja dulu. Oh ya, satu lagi ya. Teorema 3 sebenarnya. Teorema 3 tuh gampang, sama aja. Ya. Teorema 3 itu adalah Teorema 3 sebentar. Saya ingat-ingat dulu. Teorema 3 itu ya, teorema 3 itu hanya tinggal memindahkan. Jadi misalnya kayak gini. Ada integral Kfx. Ini si K atau koefisien yang maju ke depan, K integral fx. Gampangnya gini misalnya. Jadi kalau misalnya ada 3x pangkat 2 integral sorry dari bawah. Misalnya contohnya integral 3x pangkat 2 dx misalnya. Maka kita tinggal memindahkan si 3 ke depan. Jadi gini, 3 integral x pangkat 2 dx. Gitu ya. Nah, hajar deh yang ini dijadikan. Bentuk integral 3-nya tetap ini 1 per 3. Udah tahu ya 3, 2 tambah 1 ya. X pangkat 3 plus C. Nah, ini nih kita kali ke atas nih. Sama dengan 3 kali 1, 3. Oke, 3 per 3 X pangkat 3 plus C. 3 per 3 habis. Sama dengan X pangkat 3 plus C. Gampang kan? Iya kan? Yang terakhir nih, keburu kali kayaknya nih. Ada teorema 4. Kalau teorema 4 juga gampang sebenarnya. Hanya tinggal ngerjain satu-satu aja. Jadi teorema 4 itu, ini maaf saya agak cepet durasi ya, takut kelamaan. Ngalahin Mio Au bentar saya. Jadi di sini ada integral fx plus minus gx. Ini cuma fungsi aja ya, kayak kemarin fog gitu deh. Dx ini kalau dipecah dia akan jadi dapat masing-masing integral fx plus minus, bisa tambah bisa kurang, integralnya lupa, integral gx sama ujung-ujungnya di sini dx juga. Oke, kerjanya juga sama kok. Yuk kita coba. Angkanya yang gampang apa susah ya? Yang kemarin aja kali ya. Kemarin itu soalnya ada integral x kuadrat dikurang 2x tambah 1 dx. Nah, kalau kita ngikutin yang atas, maka setiap dari itu kita akan kasih integral. Jadi integral x kuadrat dikurang integral 2x tambah integral 1 dx gitu ya. Nah, dan oh ya, ada yang kelewat nih. Di sini masing-masing punya dx ya. Ini saya tambahin dx, di sini dx. Oke. Sini juga dx, mohon maaf. Nah, habis itu udah kita hajar aja. Cepet aja ya. Ini jadi sepertiga x pangkat 3. Sepertiga dari mana tadi ya? N-nya 2 tambah 1, 3. Dikurang ini 2. Nah, bisa diperhatikan gini. Tadi kan ini si 2 kita majuin dulu ya ke depan. Jadinya ke sini kan ya. Kita udah dimin aja. Jadi yang ingin kita integralin yang x-nya. Maka setengah dari mana? Ini x-nya pangkat 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi x pangkat 2. Ditambah lagi 1. Ingat teorema pertama, kalau dia cuma jomblo kayak kamu, maka tambahin x-nya aja. Maka hasilnya x plus c. Oke. Ada nggak yang bisa dihajar nih? Ada nih. 2 kali 1. Ya, 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 habis. Maka the result is 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 tambah x plus c. Oke. Sampai sini aja dulu
penjelasan hari ini. Kalau ada yang nanya, silahkan Anda bisa komentar di bawah. Jangan lupa untuk selalu mengapresiasi setiap karya anak bangsa. Tidak hanya channel ini, juga channel yang lain. Karena yang bisa kalian cuman mengapresiasi aja. Gimana cara apresiasinya? Kalau misalnya kalian lihat sebuah channel yang kamu misalnya nyaman untuk nonton, kamu tidak harus untuk mensubscribe, tapi paling tidak kamu coba berikan like. Seperti itu saja. Thank you so much for today. Mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.